Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriansa dengan NIM A32124071. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas B. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan resume mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, jadi judul materinya yaitu pluralisme sistem hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian pluralisme hukum. Pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Nah, yang kedua ada faktor penyebab berbineka hukum di Indonesia. 1. Faktor etis, yaitu keanekaragaman hukum adat kita karena kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. 2. Faktor yuridis, yaitu terdiri dari penggolongan penduduk pasal 163 IS dan pengelompokan hukum pasal 131 IS. Untuk mengatasi kebinekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan yaitu unifikasi hukum, yaitu memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah. Contohnya, yang pertama UU PA, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya B, kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Contohnya KUHP dan KUHD. Selanjutnya sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dicantumkan dalam A. Pasal 131 IS atau Indische Staatsregeling yang menggantikan RR atau Regeringsreglement. Pasal 75 yang pokok-pokoknya adalah yang pertama, perintah kodifikasi, yang kedua, asas konkordansi atau konkordansi, yang ketiga, mengenai ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian B, pasal 163 IS atau Indische Staatsregeling, pembagian golongan penduduk menentukan 1. Penghuni-penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing dengan hukum yang berbeda. Yang kedua, golongan Eropa terdiri dari orang Belanda, orang Eropa kecuali Belanda. Ketiga, orang Jepang, Amerika, dan Australia. Yang terakhir, anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas dan keturunannya. Yang ketiga, golongan Timur Asing, orang Asia yang lain seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain serta keturunannya atau yang diakui sah oleh mereka. Yang keempat, golongan Bumi Putra, yaitu yang tunduk pada hukum adat, kemudian semua orang Bumi Putra kecuali sudah masuk golongan lain. Mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diterima sebagai orang Bumi Putra. Selanjutnya, macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, hukum menurut sumbernya, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau treaty atau perjanjian internasional, kemudian doktrin atau pendapat ahli hukum. Selanjutnya ada hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya hukum dilihat dari waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Selanjutnya hukum dilihat dari fungsinya atau cara mempertahankan hukum, yaitu hukum material, kemudian hukum formil. Selanjutnya hukum dilihat dari sifat atau sanksi atau daya kerjanya. Yang pertama memaksa, Dwingen Recht. Yang kedua melengkapi, Aanvullend Recht. Selanjutnya hukum dilihat dari isinya. 1. Hukum publik, 2. Hukum privat. Hukum menurut tempat berlakunya, nasional, internasional, asing, gereja. Selanjutnya hukum menurut wujudnya,
Yang pertama, hukum objektif. Yang kedua, hukum subjektif. Selanjutnya ada pembidangan tata hukum. Yang pertama, hukum tantra atau hukum negara. Hukum tantra atau hukum tata negara. Yang pertama, material. Yang kedua, formil. Hukum administrasi tantra atau hukum administrasi negara yaitu material. Yang kedua, formil. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata material. Hukum pribadi, hukum harta kekayaan, yaitu hukum benda. Hukum benda tetap, hukum benda lepas. Yang kedua, hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum penyelewengan, perdata, hukum perikatan lainnya. Selanjutnya, hukum imaterial, hukum keluarga, dan hukum waris. Selanjutnya, hukum perdata formil. Kemudian ada hukum pidana material, dan hukum pidana formil. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya tentang resume pluralisme sistem hukum di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.